pemimpin pujian, pelayan musik, pelayan. Ya, you have to be filled full by Holy Spirit. Karunia itu bisa ada dalam kehidupan saya dan saudara. Saudara bisa dipakai Tuhan dalam pelayanan apa saja. Masing-masing akan berbeda-beda tentunya. Tetapi yang kita perlukan adalah karakter, buah-buah roh yang diberikan oleh Roh Kudus. Itu tidak akan kita dapati kalau kita tidak dipenuhkan oleh Roh Kudus. Sebab kita tahu salah satu peran Roh Kudus dalam gereja Tuhan, di mana Roh Kudus akan menyingkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan kepada gereja Tuhan. Jadi jangan heran kalau tiba-tiba di tempat ini kita mendengar satu suara yang keras datang, lalu kita melihat ada lidah-lidah api yang tercurah atas kita. Jangan kita jadi penonton, lihat ada apa dia? Tapi justru disitulah kita semakin bertekun dalam doa, sehingga kita menikmati. Kalau kita tidak melekat kepada pokok anggur, ya, dan hidup kita kalau tidak dibimbing Roh Kudus, kita tidak bisa memancarkan. Jangan dukakan Roh Kudus lewat perbuatan kita, lewat sikap kita. Tapi malam hari ini kita mau terima Dia sebagai penolong yang akan merubah kehidupan kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Maka diajarkan oleh firman Allah, kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena dengan Roh Kudus yang membimbing kita, yang akan memimpin kita, kita dapat melihat seluruh kebenaran Allah. Kita dapat memahami jalan-jalannya Allah, metodenya Allah di dalam menerapkan keselamatan. Bahwa Roh Kudus di dalam orang percaya menghasilkan satu gairah. Orang mau beribadah itu, saudara-saudara, bukan ditarik-tarik ya, bukan diundang-undang, tetapi gairahnya itu berlimpah-limpah. Sangat bergairah untuk cari tahu firman Tuhan. Sangat bergairah untuk bersekutu dengan orang percaya dan bersekutu dengan firman-Nya. Karena ada pengharapan. Ketika kita dapat bersuka cita dalam segala situasi, kita akan menjadi kesaksian yang baik bagi orang lain. Amin. Maka kisah para rasul 1 ayat yang ke-8 akan menjadi sebuah kenyataan. Firman Tuhan berkata, kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksi artinya kita ditonton orang. Orang lihat kita. Ya. Dan orang akan memuliakan Tuhan. Karena mereka melihat Tuhan dalam hidup kita. Pastikan orang melihat Tuhan di hidup saudara. Kalau orang melihat Tuhan di hidup saudara, gak usah capek ngomong-ngomong firman Allah. Dia akan tertarik untuk ikut Tuhan. Saudara, saya kasih 2 contoh tokoh tentang Yusuf dan Daniel. Saudara, ketika roh Allah itu ada dalam kehidupan Yusuf, firman Tuhan katakan begini, segala sesuatu yang dikerjakan oleh Yusuf itu Tuhan buat berhasil. Daniel, orang yang dipenuhkan oleh roh Allah sampai dia dikatakan punya roh yang beda. Daniel ini punya roh yang luar biasa. Firman Tuhan katakan apapun yang dikerjakan oleh Daniel Tuhan buat berhasil. Saudara, ketika ada roh Allah, itu bukan hanya untuk pelayanan di tempat ini, saudara. Apa yang dikerjakan itu berhasil. Tapi saudara lihat, Yusuf Tuhan pakai di mana? Di luar. Di rumah pemimpinnya. Daniel Tuhan pakai di mana? Pemerintahan. 2 orang ini 2 tokoh yang Tuhan angkat karena punya Roh Kudus. Roh Allah di dalam hidupnya. Semua yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, saudara. Itu bukan hanya di tempat ini, saudara, yang saudara kerjakan di gereja itu berhasil. Enggak, saudara, pekerjaan saudara di luar sana, ketika ada Roh Kudus, Tuhan buat berhasil. Mereka dikatakan memiliki sikap yang baik
tidak sombong. Dan ini menjadi perbedaan yang besar pada waktu itu. Ada perubahan hidup. Karena ada Roh Kudus. Jadi buat saya, perbuatan yang ajaib yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita bukan sekedar hanya berbahasa lidah. Banyak orang berbahasa lidah tapi di luar ngomongnya binatang. Di gereja berbahasa lidah tetapi di luar ngomongin orang. Bahaya itu. Karena itu mari pujian paduan suara ketika kami pulang ada apa? Ada perubahan ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mau menikmati kuasa itu. Tapi izinkanlah Roh Kudus hidup berdiam dalam diri kita. Mengoperasikan hidup kita. Kita akan menikmati kuasa itu. Betapa hebat kuasanya. Dan kuasa itu diberikan Bapak Ibu dengan cuma-cuma. Kuasa itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita. Tapi dia hanya minta, biarlah Roh Kudus itu bertahta di dalam kehidupan kita. Ketika ada kuasa itu, ketika ada sakit penyakit dalam nama Yesus, kita bisa bertindak dengan iman. Dengan kuasa itu ada kuasa kegelapan pun kita berdoa dalam nama Yesus, tidak ada yang dapat melawan. Dengan kuasa itu, kuasa kekhawatiran, ketakutan itu bisa dikalahkan. Bahkan kalau kita membaca kitab Daniel Fatsal yang kelima, Fatsal yang keenam, dalam diri Daniel itu ada roh yang luar biasa. Sehingga dengan roh yang luar biasa itu, dia bisa menyelesaikan kekusutan. Bukankah dunia ini penuh kekusutan? Tetapi ketika ada kuasa itu dalam diri kita, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita bisa menguraikan kekusutan itu dimanapun kita berada.